Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini saya dan Bang Hak akan mengajak Bapak Ibu semua berbincang-bincang tentang tema bagaimana peningkatan sumber daya manusia Cirebon untuk mengawal, mendorong agar potensi sebesar ini bisa dimaksimalisasi. Dan tidak perlu panjang lebar, kami mohon dengan sangat kepada Bapak Haji Insinyur Abdul Qadir, dalam hal ini Bang Hak, untuk menyampaikan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan hari ini ada kegundahan di hati begitu melihat bahwa semestinya ada satu gerakan yang kita lakukan supaya bagaimana masyarakat Cirebon ini tumbuh berkembang, Bapak Ibu. Saya secara pribadi banyak sekali mendengar keluhan-keluhan tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari tokoh-tokohnya gitu. Bahkan tadi sore juga kami baru berbincang-bincang dengan tokoh agama gitu dari NU diantaranya, yang mereka juga melihat ada satu kebutuhan yang mendasar, yaitu bagaimana supaya sumber daya manusia di Cirebon ini tumbuh dan berkembang. Kemudian potensi yang ada di Cirebon ini juga bisa dimanfaatkan. Saya ingat sekali Pak Abidin itu pernah mengatakan kalau Mesir dengan Sphinx, dengan piramidanya saja bisa hebat, lalu apatah lagi Cirebon yang punya potensi budaya sangat besar. Hanya ketika ini tidak diekspos, tidak diinformasikan, maka tidak menjadi kekuatan besar gitu. Akibatnya kita seperti barang antik gitu yang ditinggal. Nah, kita khawatir suatu saat anak-anak kita akan kehilangan sejarah. Maka itu harus segera kita lakukan. Ada pergerakan apa nih? Apa yang harus kita lakukan supaya budaya dan seni ini tidak hanya sebagai tinggalan sejarah, Bapak Ibu. Negara yang maju itu adalah negara yang sangat menghormati nilai-nilai budaya. Bapak Ibu kalau lihat Jepang itu ada satu olahraga yang memang bersumber dari seni tradisional, namanya sumo. Olahraga sumo itu olahraga tradisional, tetapi menjadi identitas negara, gitu. Atau kemudian Bapak Ibu kalau di Denmark melihat ada perlombaan lempar kayu, itu juga menjadi seni yang memang identitas negara. Sehingga kalau orang Denmark itu nggak pakai celana Pak, kalau orang Denmark itu pakainya seperti rok ya. Itu tradisional dan itu menjadi ciri khas budaya. Kayak zaman sekarang si ibu-ibu yang pakai kamben, pakai kebaya wis langka aja. Ya, zaman dulu pakai kebaya tuh ibu-ibu tuh, manis sosok-sosok di kamben gitu ya. Hari ini sepertinya sudah hampir tidak ada gitu. Kenapa? Karena itu menjadi pakaian yang kayaknya sudah nggak model lagi gitu. Kita kekhawatiran itu muncul sehingga jangan sampai kelak ini hanya ditemui di buku sejarah gitu, Pangeran Patih. Kalau hanya ditemui di buku sejarah berarti itu masa-masa di mana kita bangga dengan masa lalu, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan potensi yang dahulu sebagai kekuatan di masa depan. Jadi ketika peradaban manusia ini akan dibangun, Bapak Ibu, kita melihat bahwa bagaimana Allah itu membuat satu kodo, ketetapan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa sesungguhnya bumi ini Bapak Ibu akan dibangun peradabannya. Nah, ketika peradaban manusia dibangun dengan segala tumbuh kembang potensi yang ada di bumi itu, maka tugas Allah Subhanahu wa taala adalah pertama kali akan mengutus Adam sebagai khalifah. Nah, konon Bapak Ibu ditemukan bahwa ternyata Adam bukan manusia pertama, tetapi Adam adalah khalifah pertama, karena sebelum-sebelumnya sudah ada makhluk-makhluk sebelumnya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah mengutus Adam sebagai khalifah pertama, maka yang dibangun oleh Nabiullah Adam bukan membangun infrastruktur maupun strukturnya gitu. Tidak bikin jalan tol, yang nggak ada orang pada waktu itu ya.
Dan yang pertama kali dibangun adalah bagaimana potensi manusianya gitu. Jadi ketika manusianya ini Bapak Ibu, kita ingin bahwa potensi manusia ini yang akan memanfaatkan alam yang ada, memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan di daerahnya, bagaimana itu menjadi kekuatan. Dan siapapun yang bisa memanfaatkan potensi daerahnya Bapak Ibu, maka daerah itu akan menjadi daerah yang mungkin akan contoh ya, akan dijadikan sebagai contoh dan bisa jadi itu menjadi daerah yang sangat bermanfaat bagi siapapun masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, sementara Bapak Ibu, manusia itu kan kita itu diciptakan punya raga. Raga itu berkenaan dengan kebutuhan biologis. Manusia memang fitrahnya fitrah biologis. Butuh makan, butuh minum, butuh seksualitas gitu Bapak Ibu. Sepanjang kemudian kita hanya berfokus kepada kebutuhan raga, makan, minum. Caranya gimana Bang makan, minum? Iya harus, kalau sekarang kalau pengen makan harus punya duit. Kalau punya duit harus bekerja gitu Ibu. Sehingga konsep hari ini bekerja adalah hanya memenuhi kebutuhan raga Bapak Ibu. Pekerjaan kita tidak pernah diminta oleh perusahaan untuk meningkatkan kreativitas. Sehingga pola kerjanya berbeda Pak. Saya punya kawan di Jepang yang dia ketika bekerja dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya. Tidak hanya datang bekerja pagi chat, ngabsen pulang chat, ngabsen, nggak begitu Pak. Mereka mengatakan bahwa Anda datang ke perusahaan kami bukan untuk bekerja. Anda datang ke perusahaan kami untuk berkreasi, untuk berpikir. Sehingga Anda bisa berkembang. Ketika Anda berkembang, maka perusahaan kami juga berkembang. Ungkapannya beda Pak di kita. Kerja. Beda. Kalau kita kan kerja. Enggak. Kalau orang sana kreatif. Kembangkan. Sehingga pekerjaan kita tidak hanya untuk raga, tidak hanya untuk sekedar biologis, kebutuhan makan, minum, tidak hanya itu. Kalau hanya itu Bapak Ibu mohon maaf saya sedikit mengkritisi lebih berat lagi. Karena kucing ketika dia punya anak Bapak Ibu ada di plafon gitu, dia juga pasti akan turun cari makan untuk anak-anaknya yang di atas plafon. Kalau kita kemudian sehari-hari hanya sekedar keluar dari rumah, bekerja, dapat penghasilan, pulang lagi untuk menafkahi anak istri, berarti kategori kita itu masih bahimah. Bahimah itu masih memenuhi kebutuhan biologis secara fisik saja. Memang kita perlu makan minum, tapi hasil dari makan dan minum itu Bapak Ibu kemudian berkembang kemampuan kreativitas kita. Sehingga meskipun lemak itu tidak menyehatkan, tapi lemak dibutuhkan oleh otak kita Bapak Ibu. Sehingga kalau kurang lemaknya nanti otak juga nggak cerdas. Tapi banyak lemaknya Bapak Ibu itu juga mengakibatkan jadinya asam urat dan macam-macam gitu ya. Nah itu yang menjadikan bahwa apa yang kita makan tentunya akan mempengaruhi otak kita. Sehingga yuk otak kita menjadi satu potensi Bapak Ibu. Kita juga diberikan akal. Yang dengan akal ini kita bisa mengembangkan. Kalau kemudian kita hanya bolak-balik di raga saja, maka saya punya kawan Bapak Ibu dulu, bukan kawan lah, saya punya langganan skonteng Pak. Skonteng tahu ya? Pangeran Pati ada pedagang skonteng. Nah, saya tanya ke beliau, Pak, udah berapa lama dagang skonteng? Kebetulan saya lagi midang Pak di depan rumah, lewat beliau. Bang, sini. Iya, itu tua sekali. Saya tanya ke beliau, Mang, sampun pinten lami sadean ngeten niki. Sudah berapa lama jualan begini? Oh, wis lawas. Bahasanya sudah tersendat-sendat. Wis lawas. Kayak sih anak 1 tahun. 50 tahun saya bilang. Sekoteng saja. Saya bilang ke beliau nih Pak. Pak, Bapak bukan jualan sekoteng 50 tahun. Bapak jualan sekoteng sehari tapi diulang-ulang. Begitu-gitu saja selama 50 tahun. Sehingga ketika Anda tidak menggunakan akalnya, mana mungkin tumbuh. Ngerti maksud saya, ngerti ya? Jadi banyak orang yang mengerjakan sesuatu tidak menggunakan akal gitu Bapak Ibu. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita akal. Yang akal itu harusnya menjadi potensi kita untuk mengembangkan apapun yang ada.
Nah, sementara kita biasa sekali menggunakan akal ya hanya sekedar mikirin solusi dari masalah gitu. Ketika ada masalah, kita mencoba untuk mencari solusinya sehingga akalnya kurang berfungsi, yang banyak itu pikirannya. Namanya aki pikiran gitu ya. Karena banyak pikiran sama banyak akal beda, Pak. Ya? Kalau banyak pikiran artinya kelihatan tuh wajahnya surem, jalan nunduk, badan lemes. Ya kan orang banyak pikiran gitu, ada pusing gitu. Orang banyak akal beda, kayak kancil, Pak. Ya gimana, tenang, beres. Banyak akal gitu. Bisa diatur, beres, tenang, gampang. Kenapa, Pak? Karena akal. Sehingga wajar kalau Allah tuh sering menyinggung kita, Pak. Afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Apa kamu lupa? Aku tuh kasih akal loh sama kamu. Aku tuh kasih akal loh sama kamu. Tapi akal ini selama ini tidak digunakan untuk mengembangkan potensi gitu, Pak. Sehingga wajar kalau kemudian peradaban Indonesia, Pak, tahun 45 Hiroshima, Nagasaki, Pak, di Jepang dibom atom. Habis, Pak. Struktur dan infrastruktur di Jepang luluh lantak berantakan. Tahun 45. Tahun 45 Indonesia merdeka. Sumber daya alam luar biasa. Infrastruktur sudah disiapkan sejak zaman Belanda. Iya kan? Pabrik sudah ada belum? Oh, sudah ada pabrik gula, semua sudah siap. Kalau lomba lari nih Bapak Ibu, kalau lomba lari kita tuh udah duluan jauh sama Jepang. Ketika Hiroshima, Nagasaki berantakan Bapak Ibu, orang Jepang tuh ngumpulin. Bukan mau ngumpulin seberapa sisa-sisa barang, bukan. Yang dia kumpulin guru. Ada nggak guru? Ada nggak para pendidik? Kumpulin. Akal, Pak. Dan kita pada waktu itu nggak begitu gitu. Hingga tahun 45 mereka yang terbelakang kita duluan ketinggalan jauh hari ini. Kenapa? Potensi akalnya berkembang. Kita masih mikirin raga. Masih mikirin mangan, baik, Pak. Wes apa maning Cirebon mangan ora mangan? Wes lah mangan ora mangan kumpul. Mah aja kita mau ngerantau, wes lah mangan ora mangan ngumpul pengen cung. Iya, nah kita sepanjang hari ini Bapak Ibu terjebak dalam rutinitas gitu. Padahal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sebatas hanya raga yang terpenuhi, tapi kebutuhan akal juga terpenuhi gitu. Pendidikan harus dijamin Bapak Ibu. Hanya masalah ketika kita mau meningkatkan kemampuan potensi akal, sekolah menjadi hambatan, Pak. Karena biaya sekolah mahal. Begitu mau masuk kampus ke perguruan tinggi, biayanya juga mahal. Orang tua ketar-ketir. Wis lacung aja sekolah maning sini saja, wis dagang saja. Akhirnya dagangnya dengan pengetahuan yang seada-adanya, lalu ia bersaing dengan orang-orang yang hebat gitu, Pak. Nggak mungkin bisa gitu. Dan banyak sekali kami melihat Bapak Ibu orang-orang yang mencoba untuk membangun bisnisnya dengan kemampuan seadanya. Suruh mikir dewek usahanya. Ya karena memang kebutuhan ekonomi, Pak. Sudah pusing, anak istri sudah butuh biaya besar, anak-anak tubuh harus sekolah, dan itu Pak suami mikir, ya Kang Jaja, usaha apa? Kira-kira ketika mikir tuh pemerintah atau negara hadir nggak tuh ngasih tahu? Kan enggak lah, kita disuruh mikir dulu Pak. Itu terjadi dulu tahun 60 ketika ayahanda saya membangun bisnis Bapak Ibu. Sehingga kata beliau, islah bikinlah waktu-waktu itu bikin sirup Pak. Bikin sirup, alhamdulillah sirupnya laku tuh. Jualan Pak dari kampung kami di Jamblang, jualan ke Raja Galuh naik sepeda Pak. Pakai sepeda Pak, tahun 60 ya. Kemudian pulang lagi bikin, berdua tuh Pak, ayahanda saya dengan orang tua saya. Nah kakak-kakak kami itu yang membantu gitu. Kemudian ternyata begitu musim penghujan, sepi Pak. Sepi gara-gara tidak laku sirupnya. Wis ganti tambah kecap gitu Ibu. Jadi kisahnya Surabraja itu dibangun dari tumbuh bisnis yang dibangun dari nol besar, Pak. Cuman orang tua kami mengajarkan jangan utang, itu aja tuh. Jadi lebih baik nggak makan daripada utang, Pak. Itu.
Satu kesempatan Bapak Ibu, ibu saya cerita. Kami itu menjadi bagian dari orang-orang yang terbuang, begitu kata ibunda. Jadi kalau keluar rumah tuh malu, karena yang paling miskin di kampung itu berdua itu, ayah dan ibu kami. Lalu Bapak Ibu mereka tuh ngumpet ke kuburan, hanya sekedar malu berkomunikasi dengan masyarakat. Lalu beliau kalau minum itu di sumur yang ada di buyut itu, minumnya di situ. Lalu lebih parah lagi Bapak Ibu, beliau tuh minta izin kepada orang yang nanam ubi untuk metikin daun-daun muda. Minta diizinkan, minta gitu. Maka diberikan, daun muda itu kemudian dibawa ke pasar Jamblang, lalu pulang bawa singkong. Begitu yang dilakukan, saking parahnya Bapak Ibu. Tapi kemudian kreativitas manusia dikatakan bahwa kalau saya punya akal, pasti ini ada sesuatu yang harus dikerjakan. Kemudian tadi itu beliau bisa bikin sirup, penghujan nggak bisa lagi, mereka ganti pakai kecap, dan alhamdulillah kecap tidak kenal musim Bapak Ibu, baik musim penghujan ataupun musim kemarau tetap jalan terus. Akibatnya kemudian bisa beli delman Pak, pada waktu itu pakai per namanya, bisa beli delman, akhirnya beli mobil dan sebagainya. Hingga kemudian cara-cara itu Bapak Ibu buat saya itulah etape generasi pertama Pak. Kemudian tahun 98 Pak saya pulang ke Cirebon, saya kuliahnya di Jakarta. Tahun 98 saya pulang di Cirebon, saya melihat cara-caranya harus berubah gitu. Ya orang tua saya tidak kenal teknik industri, tapi kan saya sekolah di teknik industri Bapak Ibu. Nah, kemudian saya mengatakan rubah cara-caranya. Jangan gunakan cara-cara yang lama. Masaknya jangan pakai api, pakai uap. Menggunakan heat exchanger. Apa tuh heat exchanger? Pendinginannya nggak butuh 2-3 hari. Dimana sekali lintasan sudah bisa dingin gitu dan mateng. Itu menjadi ketika berubah metodenya Bapak Ibu, kualitas juga tumbuh berkembang. Biaya semakin turun Pak. Gitu. Dulu kami masak pakai api, kebutuhan kayu bakar, minyak tanah Pak pada waktu itu lengalantung, namanya lengalantung ya. Minyak tanah itu Pak 1 minggu bisa 2 tangki, 10.000 liter, atau 10.000 liter itu 2 tangki 1 minggu. Begitu dirubah menggunakan burner Bapak Ibu, kemudian menggunakan pellet pakai uap, pakai boiler, ternyata hanya 2 drum Pak seminggu, solar 2 drum. Itu kosnya langsung turun. Meskipun iya omsetnya belum bertambah, tapi biayanya langsung turun. Sehingga kita bangun beli ini, kita beli mesin ini, kita gitu Bapak Ibu. Kenapa? Akal. Dengan cara itu berkembang, bertumbuh. Makanya tadi 7 orang jualan sekonteng, bukan 50 tahun, tapi jualannya 1 hari, tapi diulang-ulang 50 tahun, mekonon baik. Gitu. Atau ada Bapak Ibu, saya di sana tuh di kampung saya ada namanya tahu cocol namanya. Tahu cocol itu istimewa Pak. Dari zaman saya kecil tahun 79 seneng sekali makan tahu cocol itu. Sampai saya SD SMA Pak seneng sekali, dan hanya satu-satunya si pedagang tahu cocol ini. Sampai saya kuliah, sampai saya keluarga Pak masih dagang tahu cocol. Dan saya lihat Pak itu nggak berkembang gitu. Ya dagangnya masih di pawon yang segitu-gitu saja. Padahal tuh enak banget. Itu yang saya katakan, ketika usaha tidak menggunakan akal, yang ada berulang-ulang di situ-situ saja. Tidak tumbuh dan tidak berkembang. Gitu. Nah, alhamdulillah kemudian usaha kami hari ini menjadi, bahkan kemarin sempat ekspor perdana kami ke Mesir Bapak Ibu. Kecap kami ternyata disenangi oleh chef itu tukang masak ya. Tukang masak hotel Mesir, dia bilang excellent, bagus. Kirim kami, alhamdulillah kemarin pemberangkatan ke Mesir. Hingga kenapa itu dilakukan? Karena kita diberi kesempatan oleh Allah, ada satu alat yang untuk mengembangkan itu, namanya akal gitu. Nah kalau sekolah mahal, maka saya bilang ya sudah, nggak perlu sekolah secara formal, tapi pastikan orang-orang yang sudah berhasil mendatangi lalu jadilah mentor gitu. Makanya saya ke Kang Jaja itu begitu, ayo Kang Jaja kalau ada kumpulin. Satu kesempatan Bapak Ibu saya punya banyak
klien saya itu dari mulai orang pedagang keliling daleman, daleman pedagang keliling yang dia nggak tamat sekolah, SD aja nggak tamat Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan saya undang beliau deh kalau ada pertemuan begini ya, supaya dia bisa cerita. Bahasa Indonesia saja nggak lancar Pak, gitu, tapi berhasil gitu. Kenapa? Patokannya kata saya cuma satu, apa perintahnya? Nurut ya gitu. Kalau nurut berhasil gitu. Ya ketika dia nurut Pak, ya luar biasa gitu. Meskipun saya ketawa gitu, saking lurusnya. Saya bilang ya nggak gitu-gitu amat kali gitu. Jadi beliau tuh kadang-kadang dengan kemampuan akal yang terbatas, tapi ketika nurut luar biasa. Ada lagi beberapa klien kami yang memang dia eksportir rotan ke luar Pak. Yang berawal dia tidak punya modal. Jadi ketika saya setiap hari Selasa malam Rabu atau Rabu malam Kamis tuh, saya bikin pengajian di Masjid Al-Mustaqim Bapak Ibu, Al-Mustaqim Kleret, Weru. Itu jamaahnya adalah pedagang-pedagang pasar Pak, pedagang pasar ayam, pedagang pasar tradisional, pedagang pasar kue, kumpul di situ. Lalu kita bikin kajian-kajian, awas jangan sampai menggunakan riba. Gimana supaya tidak kena riba, langkahnya begini, dan seterusnya. Itu rutin Pak. Tiba-tiba ada satu orang yang mendatangi saya setelah selesai kajian. Dia bilang, bang saya pengen punya bisnis tapi saya nggak punya modal, bisa atau tidak? Saya bilang, jangan bilang bahwa Anda tidak punya modal. Akalmu itu modal gitu. Cristiano Ronaldo, Bapak Ibu tahu Cristiano Ronaldo ya? Nah, sepak bola itu dibayar berapa tuh setiap tahun? Kontraknya miliaran dolar Pak. Modalnya apa tuh? Kaki Pak, raganya. Kita dikasih kaki nggak menghasilkan apa-apa. Ya, kita menghasilkan kaki, tapi kita tidak bisa kaya dari kaki. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gitu, dia bisa kaya dari kaki. Kenapa? Karena raganya punya skill Pak. Itu punya skill. Nah, gimana supaya mengasah raga ini punya skill? Itu butuh proses panjang gitu. Dan tidak hadir gitu lembaga-lembaga manapun. Ketika harus ke LPK, lembaga pelatihan kerja, kadang-kadang biayanya sangat tinggi. Sehingga kalau mau kerja ke Jepang saja paling nggak harus 40 juta Pak keluar. Lalu orang tuanya bilang ya sudahlah, ngutang dulu. Akhirnya kontrak dengan pihak bank, sehingga anaknya berangkat ke Jepang itu harus ngangsur gitu ya. Ya mungkin cara-cara seperti itu. Tapi bayangkan kalau hanya untuk mendapatkan skill saja harus butuh begitu besar biaya. Sementara orang-orang yang sudah berhasil Pak, ya mbok ya sini gitu bareng-bareng, bantu yuk gitu. Kalau keberhasilan hanya dinikmati sendiri, apa manfaatnya Anda hidup gitu Pak. Jadi kita beranggapan dengan cara seperti itu, yuk keliling deh gitu. Pakainya mireng, bahasanya mireng gitu. Kita mau mendengarkan mereka, kita juga berbagi apa yang kita bisa lakukan secara bersama-sama supaya ini tidak hanya kewajiban pemerintah, tidak hanya kewajiban masyarakat, tidak hanya kewajiban tokoh, tapi ini menjadi kewajiban bersama. Kalau sudah menjadi kewajiban bersama, insya Allah akan menjadi lebih ringan. Nah Bapak Ibu, kemudian di akal juga, Allah juga memberikan kepada kita tidak hanya raga, akal yang harus dengan ilmu gitu Pak, tapi Allah juga memberikan kepada kita hati gitu Pak, kepekaan. Yang dengan hati ini sebetulnya kita punya potensi gitu, punya potensi bisa kan ada Bapak Ibu bisnis yang hanya mengandalkan promosinya pakai kepekaan hati, sehingga produk-produk yang bayi itu, produk-produk bayi walaupun harganya mahal-mahal mau dibeli. Kenapa? Karena secara hati Pak kita sayang, butuh kasih sayang gitu Pak. Bisnis dengan memanfaatkan kasih sayang ternyata pasarnya besar gitu. Dan kita mengabaikan itu Bapak Ibu. Dianggap itu bukan menjadi bisnis. Padahal bisnis yang memanfaatkan kasih sayang itu insya Allah menjadi bisnis yang bisa besar sekali. Hanya karena kita tidak tahu cara-caranya saja. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita ruh Bapak Ibu. Ruh ini yang menjadikan supaya kita punya tinggalan gitu Pak. Suatu saat jiwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan kita berharap Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan ini menjadi tinggalan kebanggaan anak cucu kita. Itu nggak disadari Pak, itu kebutuhan ruh. Ruh tuh butuh legasi itu butuh warisan gitu Pak.
Coba cek hari ini. Om Opik pasti mikirin warisannya apa nanti buat anak-anak kan? Hari ini Pak, sudah usia 52 tahun kayak saya misalnya nih. Udah kepikiran, saya nanti mewariskan apa ya kepada anak-anak. Gitu. Sementara Allah bilang, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim. Hendaklah engkau takut apabila engkau meninggalkan nanti generasimu dalam keadaan yang lemah. Lemah ilmu gitu, lemah karakter. Maka kata Allah, falyaqulu qaulan sadida. Maka hari ini hendaklah engkau berkata-kata keras kepada mereka. Maknanya berkata keras itu harus disiplin, Pak. Mengarahkan anak-anak kita, dan kita juga punya program yang jelas supaya sepeninggal kita nanti bisa memberikan warisan terbaik buat generasi kita. Jangan sampai kemudian kita mewariskan hutang, Pak. Iya toh, begitu mau bangun rumah nggak cukup duit, akhirnya KPR ya Bapak Ibu ya. Begitu KPR kan bayarnya 15 tahun, 20 tahun, ya kan? Anak masih kecil, istri masih muda yang baru nikah 2 tahun. Di jalan Bapak Ibu, qadarullah, terjadi kematian, itu kan mewariskan utang itu kan. Tapi enggak lah Bang, kalau mati kan utangnya lunas gitu ya. Asuransi Pak. Iya, tenang. Kalau Bapak Ibu ada yang kredit rumah sekian belas tahun, kalau meninggal tidak lunas hutangnya, berarti ada yang salah tuh Pak. Karena harus lunas hutangnya. Oh, kalau gitu biar lunas mati aja ya Bang. Ya boleh. Kalau mau silakan. Ya, jadi kita punya ada kebutuhan ruh Pak, kebutuhan yang akan meninggalkan generasi kita, anak-anak kita gitu. Selain ruh juga ada kerinduan kita untuk kembali kepada Sang Pencipta gitu. Nah, kebudayaan ini Bapak Ibu sebagai salah satu cara kita mengenalkan simbol-simbol yang besar, yang hebat, yang dahulu orang-orang tua kita mengajarkan kepada kita. Cuman bahasanya tuh Pak bukan pakai bahasa rekaman gitu. Bahasanya itu bahasa simbol, sehingga ketika Paksina Galiman itu ada simbol banyak ya. Nah, itu belum tentu anak-anak SD, anak-anak remaja sekarang ngerti Pak bahasa simbol itu gitu. Padahal kalau diurai Pak itu menjadi nilai kehidupan gitu. Dan kayaknya sudah sangat jarang sekali orang untuk mengejar itu. Kenapa? Karena orang-orang tua dulu mengerti Pak, ruhnya ketika dia tiada nanti ada sesuatu yang dia tinggal gitu. Makanya perlu ada peninggalan-peninggalan yang suatu saat itu menjadi nama kita tetap dikenang. Gitu, sehingga kata Allah, wala tahsabannal ladzina yuqatiluna fi sabilihi amwat. Jangan kau mengira orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Tapi mereka itu hidup gitu. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu Bapak Ibu selalu hidup. Kenapa? Karena diwariskan gitu Pak. Rasulullah itu sudah meninggal, ya 14 abad yang lalu. Tetapi kan dia hidup hari ini Pak. Kenapa? Ajarannya dilakukan gitu. Para wali itu hidup hari ini gitu Pak. Kenapa? Dilakukan gitu. Ya, Imam Haddad hidup gitu. Kenapa? Hidup sih amalannya. Jadi orang-orang yang dulu Pak butuh ada ruh yang menjadi legacy, jadi peninggalan. Hari ini Pak kita belum sampai berpikir ke situ. Gitu. Apa yang kita wariskan untuk kebutuhan ruh itu apa yang kita mau wariskan gitu. Hari ini masih berkutat di sini-sini saja, dan akibatnya Bapak Ibu kalau ini potensinya hanya menjadi kewajiban setiap orang untuk bertugas untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, kasihan Pak. Kita itu sudah jelas katakan wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Hendaklah engkau saling tolong menolong 'ala bir, kepada kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Maka tugas kita Bapak Ibu dalam dunia ini harus dalam satu kesatuan supaya bisa saling ta'awun, saling tolong menolong. Ada yang punya duit tapi keder mau ngolahnya apa gitu. Ada yang nggak punya duit tapi pengen punya olahan usaha. Ini kalau dikawinkan jadi gitu Pak. Sehingga hari ini kadang-kadang orang mau bangun usaha belum jelas usahanya, datangnya ke bank, kata pihak bank usahanya udah berapa tahun, baru mau ngerintis, ya nggak boleh gitu. Pinjam ke bank begitu boleh nggak Pak? Ditolak, nggak bankable, ya tahu sini ya, nggak boleh, nggak bankable, paling tidak neracanya bagus gitu ya, kemudian rugi labanya menguntungkan, sehingga alat ukur itu yang menjadi standar bahwa Anda mendapatkan pinjaman. Istilahnya Pak, orang miskin nggak boleh ngutang ke bank, ya kan? Benar tuh, orang miskin nggak bisa ngutang ke bank Pak. Yang boleh ngutang ke bank siapa? Hanya orang kaya Pak.
Harus ada jaminan. Orang miskin apa jaminannya gitu Pak. Jadi kalau pihak bank dianggap bahwa perbankan itu menjadi soko ekonomi gitu, soko guru ekonomi, saya bilang enggak. Enggak Pak, karena pihak bank itu hanya bekerja sama dengan orang-orang yang kaya. Yang nyimpen di sini duitnya orang miskin apa orang kaya Pak? Yang nyimpen yang nyimpen duitnya Pak orang miskin. Jangan salah. Gajian harus pakai ke situ kan gitu ya. Apalagi potong tapera gitu kan. Sudah. Sudah. Masya Allah Pak. Kita ini ngeri melihat kalau skenario ini tidak segera kita melakukan Pak. Apapun lah, minimal apapun yang bisa kita lakukan. Nggak perlu merubah undang-undang Pak, nggak mungkin. Itu jalurnya bukan jalur kita. Nggak perlu kita juga merubah perbankan gitu, nggak bisa kita punya kemampuan itu. Yang kita bisa lakukan apa yang paling mungkin, apa yang paling sederhana gitu. Sehingga dengan langkah-langkah kecil dan gampang ini, paling tidak kita bisa merubah diri kita sendiri, lalu bermanfaat buat keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Lakukan dari hal yang paling mudah. Nah Bapak Ibu, kemudian yang kita harapkan juga nanti tumbuh distribusi produk yang bagus Pak. Ini konsumen. Konsumen kalau mau beli ke toko Pak, kalau mau beli ke toko, pertanyaannya kalau daya belinya turun Pak, daya beli turun, harga semurah apapun bisa beli nggak? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Yang paling penting bagaimana meningkatkan daya beli. Pak Ibu pernah searching di Google nggak Pak? Coba searching di Google. Harga beras di Indonesia dengan harga beras di Singapura mahal mana? Indonesia. Mahal Indonesia. Beras super Pak di Singapura nggak ada, beras biasa nggak ada, beras pera tuh nggak ada Pak. Berasnya super. Di tingkat grosir 6.000 Pak. Di pengecer 12.000. Indonesia 17.000. Dan kualitasnya beda. Di Singapura Pak, tidak ada lahan pertanian. Hanya 2.000 meter persegi kalau digabung-gabung tuh Pak Singapura tuh. Daripada bikin lahan pertanian, yang mending bikin pusat perbelanjaan gitu kata orang Singapura. Pertanian bukan menjadi bisnis yang dilirik oleh mereka. Kalau pertaniannya pakai cara-cara tradisional. Lahan pertanian hanya 2.000 km Bapak Ibu persegi. Dan itu ternyata tidak akan memberikan dampak apapun. Karena cara-caranya kalau menggunakan metode lama itu akan merugikan lahan yang begitu sangat luas. Tapi Bapak Ibu, harga beras di sana jauh lebih murah dibanding Indonesia. Pada Indonesia lahan pertaniannya luas, petaninya banyak, supplier berasnya Indonesia harusnya gitu. Tapi kita prihatin ketika justru kita import beras dari India, import beras dari Thailand. Itu nggak kebayang Pak, nggak ada kemampuan yang bisa menerima akal sehat tuh nggak ada Pak. Kenapa kok begitu gitu? Dan begitu beras sampai ke Indonesia Pak, beras lokal dengan beras dari India mahal beras lokal. Saya hampir sulit untuk menerima akal sehat itu. Kita beli kedelai Bapak Ibu, kedelai lokal itu 23.000 Pak. Kedelai Amerika itu 17.000. Itu gimana coba? Akal sehat mana yang nerima coba? Bingung kita itu. Kalau soal bisnis Pak, ya tentu untung yang 17.000. Kenapa saya beli yang 23.000? Tapi saya bilang ini punya petani kita, beli yang 23.000. Yang 17.000 jangan beli, nggak usah. Beli yang 23.000. Dan kemudian jangan hanya beli Bapak Ibu, tapi ajak mereka bermitra. Jadi tidak hanya sekedar kita ikatan jual beli selesai, jangan. Pastikan ajarkan kepada mereka cara bertanam yang baik, memupuknya yang baik. Dia nggak punya kemampuan untuk mengundang tenaga ahli dari IPB. Sementara kita tim research and development di perusahaan ada dari tim IPB. Ada nggak kawan-kawannya, undang, ajarkan kepada mereka. Itu namanya ada sesuatu yang kita kerjakan Pak. Nggak nunggu pemerintah, nggak usah. Nggak usah nunggu Departemen Pertanian turun gitu, nggak usah Pak. Ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Gitu. Nah sehingga proses ini Bapak Ibu menjadi cara kami bermitra ketika kami butuh ubi. Ubi kami itu butuh sehari itu 40 sampai 50 ton per hari.
Kemudian kami datang kepada petani-petani ubi di Kuningan, yang ketika kami datangi itu Bapak Ibu, ya rumahnya ya seadanya gitu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol, Pak, kalau kami butuh ubi setiap hari 40 ton saja minimal, bisa nggak memenuhi? Wah, itu biasa. Ya panen 2 bulan, masa butuh setiap hari? Ya jangan Bapak sendirian. Ada nggak teman-teman yang digabung jadi satu? Ya mah rezeki orang, Pak, jangan sendirian. Masalah utama kita di situ tuh, Pangeran Pati. Ketika ada peluang pengennya dimakan sendiri. Saya bilang jangan gitu. Undang teman-temanmu yang lain. Tuh, ya kumaha Pak. Saya butuhnya 40 ton setiap hari. Bapak kirim. Akhirnya ketemu tuh Pak sama teman-temannya, diundang. Kita datang tuh ngobrol. Kita butuh begini, speknya begini. Alhamdulillah. Akhirnya terbentang dari Kuningan sampai ke Majalengka. Jadi kebutuhan kami tentang ubi Pak, biar mereka yang ngurusin gitu dengan teman-temannya. Karena semua yang mereka lakukan adalah bagaimana menanam ubi yang baik dan pasarnya dijamin gitu. Hari ini ketika kita bikin konveksi, tuh Kang Jaja bikin konveksi, ya bisa saja bikin kaos, bikin baju, bisa. Pertanyaannya mau jual kemana kan? Kalau nggak ada jaminan pasar, ya keder. Makanya jual aja by order. Kalau ada yang pesen, baru dibikin. Kalau nggak ada yang pesen, bikin nggak Kang Jaja? Ya enggak lah, karena nggak ada jaminan pembelian. Itu Pak. Sementara mall banyak, pedagang pakaian Tegal Gubuk rame. Cek Pak, barangnya dari Cina. Kami keliling kemarin ke Tegal Gubuk Pak. Cina Pak. Dan barang-barang Cina ke Indonesia lebih murah dibanding buatan Kang Jaja. Coba cek. Kaos Kang Jaja bikin. Saya beli kaos Cina di Kang Jaja. Lebih murah beli. Dari Cina. Dengan kualitasnya mungkin hampir-hampir sama lah. Itu yang kita kehilangan akal sehat Pak. Ada sesuatu yang salah di situ gitu. Ada satu penataan distribusi yang nggak bener. Tapi kita nyalain negara gitu. Nggak usah lah Pak. Nyalain pemerintah gitu ya. Nggak usah Pak. Levelnya kegedean. Kita nggak bisa ke sana. Level kami Pak keliling, yuk lakukan perubahan dari tingkat yang paling mudah, yang paling bisa, gitu. Jadi Mireng itu digagas untuk itu, gitu. Jadi nggak usah segan-segan begitu Bapak Ibu punya ide kreasi yang kami perlu mendengarkan itu. Saat ini Bapak Ibu yang Mireng, nanti sebentar lagi saya yang Mireng, Pangeran Pati. Saya butuh pandangan-pandangan sehingga itu menjadi kreasi apa yang harus kita lakukan. Daya beli Pak ini. Kalau daya beli harus meningkat, kan ekonominya harus meningkat, pendapatannya kan harus meningkat. Nah, sementara pendapatan meningkat gimana? Persaingan sudah semakin ketat gitu. Jadi ketika ingin menghitung daya beli, ya harus menghitung berapa pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapitanya masih kecil, daya beli nggak mungkin Pak. Masalah nggak hanya di daya beli Bapak Ibu, termasuk daya saing. Di toko namanya daya saing. Toko juga kebingungan Pak jualan. Ada barang lokal, ada barang impor. Dia jual barang impor. Kenapa? Kalah saing Pak punya kita. Kalah saing. Sehingga wajar kalau kemudian importir tumbuh subur di Indonesia. Tumbuh subur di Indonesia. Kenapa? Barang dari luar lebih murah. Sehingga itu yang menjadikan kreativitas kita berkurang. Seandainya Pak, kita menggunakan pola Jepang tahun 45, ada namanya politik isolasi. Politik isolasi itu Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa kami akan menutup semua barang dari luar. Tidak akan kami terima dan kami memaksa kami untuk tumbuh sendiri. Berkreatif sendiri. Adakan sesuai dengan kemampuan sendiri. Itu Pak, politik isolasi. Jepang melakukan itu. Indonesia politik isolasi, keder Pak. Aduh, mungkin pripin ke handphone ganti. Kuota kurang. Sebentar itu semua Bapak Ibu bukan Indonesia gitu. Lalu kemudian sekarang nih sudah mau masuk lagi Starlink. Ya, Starlink masuk. Tahu Starlink Bapak Ibu? Oh enggak ya? Ya itu penyedia kuota yang mungkin nggak perlu harus pakai kuota lagi Pak. Itu dari Elon Musk.
ya pengusaha dunia kelas kakap yang dia punya bisnis antariksa Pak. Bayangkan kalau ibu bapak mau bertamasya ke bulan Pak, itu bisa nyewa roket. Yang punya jasa itu Pak Elon Musk. Elon Musk orang Amerika Pak. Gila, itu kan bisnisnya gila. Ya saat ini Pak. Tapi 50 tahun ke depan itu mungkin menjadi pariwisata. Tidak hanya pariwisata dari Jakarta ke Cirebon Pak. Elon Musk sudah memikirkan pariwisata ke bulan. Pemerintah kita boro-boro mikirin bagaimana pariwisata mau ke Cirebonan ya Pak. Ini jauh ketinggalannya gitu Pak. Kita ini jauh banget ya. Iya, akhirnya memikirkan dari bulan ke bulan. Awal bulan pusing gitu. Nah, kita ini Pak. Daya saing ini Bapak Ibu tentunya dipengaruhi oleh jalur pasok distribusi gitu. Kalau jalur pasok distribusi ini tidak kita bisa kendalikan Pak, parah. Saya Bapak Ibu kirim barang ke Kalimantan pakai jalur laut. Dengan saya kirim barang ke Mesir Pak, hampir sama biayanya. Akal sehat mana yang terima lagi coba? Ayo, coba. Ibu kalau jadi eksportir Bu tahu betul tuh betapa mahalnya jalur distribusi di Indonesia. Ibu kirim barang mau ke Pontianak, Pak, ke Pontianak. Itu biayanya bisa mencapai 15 sampai 20 juta. Ibu kirim itu ke Cina, biayanya sekitar nambah kurang lebih 30 jutaan saja. Iya, sekitar 30 jutaan, itu kan beda 10 juta gitu. Miris Pak kita itu. Kenapa? Karena entah itu lintasan distribusi kita tuh nggak ngerti Pak. Sehingga Singapura Bapak Ibu yang luasnya nggak jauh beda dari kota Cirebon. Saya ulangi nih Pak. Singapura yang luasnya nggak lebih besar dibanding Cirebon lah, jangan kota lah. Cirebon gitu ya, yang luasnya tidak, paling beda-beda tipis lah dengan Cirebon. Singapura ini Bapak Ibu, dia punya kunci yang tidak bisa dielakkan oleh seluruh negara Asia. Dia punya pelabuhan. Yang pelabuhan itu semua jalur distribusi harus masuk ke pelabuhan dia. Tuh Pak. Dia punya kunci. Sehingga ketika jalur distribusi dia kuasai, harganya pasti murah. Begitu masuk ke Indonesia Pak, sudah. Masing-masing punya hak gitu. Wah, perairan di Kalimantan ada hak. Wah, macam-macam lah. Saya nggak bisa sebut itu ya, akan menjadi isu nasional gitu. Sehingga biayanya tiba-tiba menjadi besar tinggi gitu. Nah itu Pak. Daya saing kita juga tidak bisa. Kemudian Bapak Ibu satu lagi nih. Ada lagi yang namanya daya jual. Daya jual itu bagaimana produsen Bapak Ibu mampu menjual produknya. Produsen ini Bapak Ibu ketika dia hendak menurunkan biaya Pak. Oh kemarin tuh kita sibuk untuk mengklarifikasi itu, ada Bang Ifal, beliau direktur marketing kami Bapak Ibu, yang serangan pajak tuh Mama Ian. Kita diserang sama direktorat pajak. Luar biasa Pak. Sehingga pajaknya harus naik, PPN-nya harus diwajibkan. Kalau begitu kira-kira daya jualnya mampu nggak kita bersaing Pak? Nggak bisa. Tiba-tiba dong-dong, waduh harga jual harus segini. Ya nggak mungkin Pak kita bisa bersaing. Harga jual kami nggak sanggup nih. Sehingga kalau ada produk datang dari luar Pak, nggak bisa kita bersaing. Saya dapat orderan lagi tuh kemarin kecap asin ya. Untuk kecap asin itu minta 18 ton sebulan. Kebingungan Pangeran Pati. Kenapa? Karena satu botol, Pangeran Pati, satu botol isi 700 liter ya. Ini harga Cina Pak 46.000. Sudah di Indonesia. Kecap asin Pak, enak. Produksi Cina ada di Indonesia 700 mili. 700 mililiter. 700 mililiter. Harganya 46.000. Kemudian saya mikir ini bikinnya pakai apa gitu. Coba cek di pasar, kita beli Pak. Ada beberapa perusahaan-perusahaan bagus di Indonesia yang produksi kecap asin juga kita beli Pak. Yang ada Pak, ada yang kemasannya 135 mili, harganya 36.000.
135 mili. Harganya 36.000. Ini 700 mili harganya 46.000 kan. Ini kan mungkin 5 kali lipatnya kan. Jadi kalau 36.000 dikali 5, ya wajarnya ini 100.000 lah. Tapi harganya cuma 46.000. Sementara permintaan banyak. Kemudian kita bilang, ya sudah, nih bagian research and development, pikirin gimana cara bikinnya, gitu aja. Nah, diracik-racik, keluar lagi, gimana bang, kurang, gimana bang, kurang. Kan tugasnya cuma bilang begitu aja gitu ya. Kumpul lagi, bang, dapat lagi nih tes yang keempat, kelima, keenam gitu. Kemudian saya cek lagi, kurang, cek lagi, kurang. Aduh, ya itu yang pusingnya mereka gitu. Jadi cara bekerja sama begitu Bapak Ibu. Jangan sampai saya juga mikirin bagaimana bikinnya, kan nggak perlu saya mikirin gitu. Dan pasar itu juga Bapak Ibu, bukan saya yang kejar-kejar pasar gitu. Ada peluang-peluang yang kemudian kita ambil peluang itu gitu. Dan alhamdulillah waktu itu diminta pameran ke Mesir, berangkat tim kami ke Mesir untuk pameran di sana, dan ternyata responnya sangat tinggi. Dan ketika kita pulang ke Cirebon, banyak PR yang harus dikerjakan. Nah, sehingga pola-pola itu Bapak Ibu kita ingin sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, supaya jangan patah semangat. Ketika kita tumbuh dari hal yang paling kecil, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu cara-caranya, kemudian kita berkolaborasi, kita bisa bekerja sama dengan baik, apa yang bisa kami lakukan dan apa yang teman-teman bisa karyakan, sehingga dari pola ini bisa menjadi kekuatan yang besar. Nah, dengan daya jual, daya saing, dan daya beli ini Bapak Ibu, itu disebutnya namanya indeks apa? Sumber daya manusia itu apa namanya? Indeks pembangunan manusia. IPM. Indeks pembangunan manusia, Pak. Ya, indeks pembangunan manusia ya dari sini gitu. Indikatornya seberapa dia harapan hidupnya. Kalau harapan hidupnya semakin tinggi, berarti dia sehat, Pak. Kalau sehat berarti apa yang dikonsumsi harus sehat juga. Kehidupannya sehat, kebanyak pikiran. Kalau orang tuanya pikiran, Pak, kemudian untuk makanannya juga tidak terjamin. Bagaimana menciptakan kehidupan yang sehat? Masuk rumah sakit nggak perlu keder gitu. Itu kan menciptakan harapan usia semakin panjang. Tapi kita nggak perlu datang ke rumah sakit ngomong-ngomong tentang IPM harus begini. Tolong Anda bekerja sama dengan kita, nggak perlu lah. Artinya yuk kita gunakan kemampuan kita. Apakah kita harus nanam apotek hidup gitu Pak, sehingga orang-orang tua kita dulu, saya baru sadar itu tadi, pasti orang tua kita dulu pasti punya angonan Pak. Ayam itu punya angonan tuh. Ada kebun di belakangnya. Tujuannya itu untuk dikonsumsi gitu Pak. Hari ini nggak muncul kreativitas begitu gitu. Sudah nggak ada lagi karya-karya begitu. Kayak yang sudah angon-angon ayam itu sekarang masih ada nggak Pak di kotanya? Ada nggak? Sudah jarang. Orang tua dulu kita begitu Pak. Sehingga kalau ternyata tadi gitu, ada tamu yang menghormatinya yang nyembelih ayam gitu. Sekarang ada tamu makan, ayo keluar, makanya ke restoran, ke GoFood lagi. Akhirnya kan nggak membentuk kebiasaan yang baik gitu Pak. Jadi itu paling tidak ada sesuatu yang kita kerjakan yang paling gampang lah gitu. Sehingga indeks pembangunan manusia itu menjadi PR kita bersama. Kalaupun tidak harapan hidup yang semakin panjang, ada lagi Bapak Ibu ukurannya, yaitu harapan sekolah Pak. Kalau harapan sekolahnya semakin tinggi, berarti indeks pembangunan manusia juga bagus. Kenapa? Karena ilmunya nambah. Kalau ilmunya nambah, wawasannya banyak, maka semakin banyak persoalan dan masalah yang bisa diselesaikan. Gitu. Karena perbedaan jauh antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu sangat berbeda sekali. Dan banyak sekali orang-orang yang punya pengetahuan tapi tidak paham gitu. Karena banyak orang yang sudah kuliah tinggi gitu Pak, datang ke pekerjaan kami, ya bukan sertifikat, ijazah sudah bagus nih Mama Ian, IPK tinggi, tapi begitu dikasih job, kasih pekerjaan nggak bisa apa-apa gitu. Jadi selama ini banyak orang yang kuliah hanya sekedar dapat ijazah, tapi skill kemampuan tidak terasa. Gitu. Saya kebayangan bagaimana dulu orang tua kami yang tidak sekolah membangun bisnisnya dengan seada-adanya, nggak ngutang, nggak segala macam tuh. Sehingga itu menjadi semangat kami gitu Pak. Kita yuk kita tularkan kepada teman-teman. Gitu Pak Ibu. Nah, kemudian tidak hanya jenjang pendidikan yang tinggi harapannya, tapi juga bagaimana biaya sekolah yang tercukupi. Mahal-mahalnya biaya sekolah Pak, kalau kitanya mampu untuk membayar kan tetap saja murah. Iya kan?
Harga beras katakan 17.000. Ya buat orang yang punya daya belinya tinggi mah murah-murah saja gitu Pak. Gitu. Dan beberapa kebiasaan kami juga setiap bulan itu bagi-bagi beras ya, Bang Ipal ya. Bagi-bagi beras tuh Pak. Untuk orang-orang fakir miskin, anak yatim bagi-baginya pakai beras. Sekarung gitu. Dibagi-bagi. Oh iya. Yang ekspor ke Mesir. Iya, ini ekspor ke Mesir Bapak Ibu ini. Gitu. Kayak gini nih, Bang Pangeran Pati. Dan ini Bapak Ibu, ternyata di service resto tuh dibikin kopi. Jadi bikin kopinya pakai kecap. Nggak pakai gula aren. Kenapa? Karena di dalamnya sudah pakai gula aren gitu Pak. Jadi kopi tambah kecap diaduk, enak ternyata Pak. Salah satu menu favoritnya di sana kopi kecap. Pakainya ini. Iya kan buat saya itu terobosan gitu Pak. Terobosan gitu ya. Sehingga yuk kita tumbuhkan kemampuan kita dengan harapan supaya kita bisa punya daya saing, daya beli dan daya jual. Sehingga tumbuh dengan apa yang ada. Nah, yang perlu dicatat Bapak Ibu, saya kesini bukan untuk jualan kecap, bukan Pak. Karena ini tadi Bang Apip minta, mana Bang Apip tuh? Tadi saya lihat tadi. Nah, Bang Apip minta, Bang, yang dari Saudi minta sampel. Tadi gitu kan? Iya, Bang Apip. Bang, ada yang biasa jualan ke Saudi minta sampel. Saya bilang, ya sudah nanti malam saya bawa. Jadi dibawa ke sini bukan bukan jualan di sini, bukan Bapak Ibu. Ada orang Saudi yang pengen sampel untuk dikirim ke Saudi gitu. Gitu maksudnya sih. Saya ke sini juga bukan jualan sirup Bapak Ibu, enggak, bukan. Walaupun ini sirup duluan Pak dibanding dengan Campolai, karena kami memulai tahun 60, Campolai itu tahun 89, 90-an Bapak Ibu, kami mendahului. Hanya karena kami tidak fokus di sirup gitu, sehingga yang tumbuh kecap dan saus tomat, sambal tomatnya itu yang kemudian bergerak dan sampai masif besar sampai hari ini gitu. Dan semoga Bapak Ibu ini menjadi inspirasi. Dan apa yang kami kerjakan, come on, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama sehingga ini menjadi kekuatan yang layak untuk dibanggakan di Cirebon. Hadirnya kami semoga ada kebermanfaatannya, tidak tumbuh dengan kesendirian, karena apalah sebuah makna kehidupan kalau hanya untuk mendapatkan kepentingan individu gitu. Tapi ketika kita meninggalkan kebermanfaatan buat orang lain, itu yang menjadi ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang pendusta agama Pak. Yang ngomongin agama gitu terus-terusan banyak bolak-balik ke masjid, tapi membiarkan orang-orang lapar, orang-orang miskin Pak, tidak tumbuh untuk bersama mereka, tidak mengajarkan karya kepada mereka. Itu namanya kita pendusta-pendusta agama. Ngomongin hebat gitu, ngomongin ekonomi syariah, tapi masyarakat sekitar masih terbelit dengan riba. Karya apa yang kita lakukan gitu. Sehingga fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang terus-terusan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Sholatnya tidak hanya ngadep ngulon untuk sujud gitu Pak, enggak hanya itu, tapi sholatnya ada silaturahim, yang itu menjadi akar kata yang sama gitu Pak. Kalau solu gitu, solu itu ya bisa berarti sholat, bisa berarti sholawat Pak, bisa berarti sholawat gitu. Kita bersolawat kepada Rasulullah artinya terhubung. Sholawat terhubung kepada, kalau sholat terhubung kepada Allah, sholawat terhubung kepada satu lagi Pak, silah. Silah itu hubungan Pak, yang ar-rahim, yang berkasih sayang, namanya silaturahim gitu Pak. 3 komponen yang harus kita kuatkan. Banyak orang-orang yang lupa, kata Allah tuh, lupa tentang sholat, disangkai cuman jengkal ahli surga. Enggak, Anda harus punya kemanfaatan buat masyarakat sekitar gitu. Kalau cuma jengkal, Rasulullah nggak perlu perang Pak. Rasulullah nggak perlu harus bagaimana meningkatkan ekonomi di Madinah pada waktu itu, enggak. Tapi ini yang kita minta, membangun peradaban sejak awal tadi Bapak Ibu. Maka yuk kita bersama-sama
nggak perlu hebat-hebat lah, muluk-muluk, lakukan apa yang bisa. Sehingga semoga malam hari ini Bapak Ibu kita tidak mengeluhkan gelapnya malam, tapi yuk kita nyalakan meskipun lilin yang kita pegang gitu. Jadi dengan cara-cara seperti ini Bapak Ibu semoga kita digerakkan secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.